Qingling, di mana manajer umum? Saya tidak tahu. Dan di sini kamu harus berhati-hati. Itu tidak boleh kosong saat ditempatkan. Untuk membuat parfum kita berbau, Anda bisa menciumnya dari jauh. Qingling. Halo tuan, kami punya model baru di pasaran, silakan lihat. Apa yang ingin saya perkenalkan kepada Anda? Biarkan saya yang melakukannya. Wakil direktur Anda di sini. Bagaimana dengan Anda? Staf hotel ada di sini. Mengapa saya tidak bisa datang? Bagaimana dengan Duan Tianlang? Dia mungkin sibuk. Apa yang terjadi dengannya? Saya baru saja melihatnya. Tidak melakukan bisnis. Yang ini lebih harum. Hati-hati saat memperkenalkan. Halo, pelanggan saya adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Apakah Anda membutuhkan sesuatu? Saya ingin tahu tentang produk baru Anda. Apakah itu berbeda? Produk terbaru kami memuaskan. Desain ini bertujuan agar orang yang telah menggunakannya merasa puas. Tuan, seperti kata pepatah, orang yang puas selalu bahagia. Sedikit kepuasan membuat Anda dipenuhi kebahagiaan dan tambahkan poin untuk energi positif. Bagus sekali. Sekarang masyarakat ini benar-benar membutuhkan energi positif. Berikan saya 1 botol. Apakah untuk penggunaan sendiri? Mengapa saya tidak bisa menggunakannya? Aroma ini lebih cocok untuk wanita. Sangat lembut jika Anda menggunakan. Biarkan saya pergi ke toko lain dan merekomendasikan 1 untuk Anda. Tampaknya konter lain bukan produk Anda. Apakah Anda tidak menutup kesepakatan? Jika Anda tidak cocok, saya pikir Anda tidak akan datang lagi. Maka saya juga akan kehilangan Anda sebagai pelanggan. Maka setidaknya Anda telah menutup kesepakatan. Tujuan saya adalah membuat lebih banyak orang tahu tentang parfum. Temukan yang cocok untukmu. Sangat benar. Oke, silakan pilih yang cocok untukku. Tidak masalah, silakan lewat sini. Kamu bau. Yang ini bagus. Bagaimana kamu tahu aku akan suka ini? Aku lihat pakaianmu sederhana tapi elegan. Aku yakin kamu pasti sangat memperhatikan kualitas. Orang yang sangat rendah hati. Bagaimana dengan parfum ini? Aroma lavender bisa menenangkan saraf. Juga ada rasa mint yang bisa menyegarkanmu. Kamu bisa tahu banyak hanya dengan melihat apa yang aku pakai. Meskipun kamu tidak memakai parfum, tapi ada aroma mint di bajumu. Dan aroma lavender, mungkin sisa dari parfum yang dipakai istrimu. Jadi aku memilih parfum ini. Oke, aku mau yang ini. Dan untuk kepuasanmu, aku juga mau 1. Sangat bagus, terima kasih. Aku akan membungkusnya untukmu. Ayo bungkuskan 1 botol untukku. Wakil direktur, apakah Anda akan pergi? Beritahu Tianlang. Tempat kerjanya di Hotel Qint. Jelas. Apa yang kamu lakukan masih bengong? Kenapa tidak cepat pergi? Baik. Ini parfummu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kasih aku 2 gratisannya. Tunggu sebentar. Ini hadiah dari kami. Sangat wangi. Terima kasih. Sama-sama, hati-hati di jalan. Mereka sudah datang. Kembali. Aku beli banyak barang. Pergi ke mall. Untukmu. Apa itu, biar aku lihat. Parfum. Bukankah kamu selalu suka parfum? Ini pertama kalinya aku memberimu. Wanginya juga sangat enak. Bagus, kamu suka. Lebih lagi lihat. Apa itu? Catat. Kamu tidak membelinya kan? Hadiah. Gadis kecil yang membeli parfum mengejarnya dan memberikannya padaku. Gadis kecil itulah yang mengejarnya. Sejujurnya, gadis kecil ini cukup menarik. Dia bilang hidup itu enak.
naik turun. Tapi kita selalu ingin hidup itu indah dan penuh aroma. Jadi kita bisa mengubah hidup dimulai dari hal-hal kecil. Sepertinya gadis kecil ini tidak terlalu pandai mencium bau. Itu lebih dewasa. Bukan selalu gadis kecil yang cantik. Mulai dari hal-hal kecil untuk mengubah hidupmu. Apa yang terjadi lagi? Apa yang terjadi? Ding Hai meninggal. Dua orang bertengkar. Apakah karena Nyonya Ren? Ding Hai Baoren ini juga untuk kebaikanmu. Mengapa kamu tidak lebih mengerti dia? Ayah? Ding Hai ada apa? Bibi Papa. Ayah? Aku ingin bercerai dengannya. Kamu ingin semua saham yang kamu berikan padanya kembali. Kamu bermain-main lagi. Apakah kamu pikir pernikahan itu mainan anak-anak? Biarkan aku menahan dia selingkuh. Ding Hai. Jenis keki API yang kamu pasang. Ada apa? Aku tidak tahu. Lanjutkan untuk membuatnya. Aku tahu kamu memberikan perhiasan pada wanita lain. Perhiasan apa perhiasan? Bros Lily. Bagaimana melanjutkan menulis? Apakah ini yang kamu maksud? Apa yang terjadi? Sue King. Bisakah kamu tidak melihat bahwa angin adalah hujan? Membuat keluarga tidak tenang. Suka. Ini hadiah permintaan maafku. Sikap saya berakhir itu. Seharusnya tidak berteriak padamu. Maaf. Sue King, bisakah kamu memaafkan saya? Kenapa tidak memberikannya padaku lebih awal? Oke, bisakah kamu berhenti mencari-cari kesalahan? Ding Hai, jangan seperti dia yang sok tahu. Anak ini saya yang memanjakannya. Ayah saya yang salah. Sue King tidak seharusnya disalahkan. Membosankan. Saya akan menemuinya. Cepat naik. Babi malas. Kenapa tidak bangun dan ganti baju? Atau saya akan membantumu. Saya belum memaafkanmu. Saya melihatmu dengan Hua Qingling kemarin. Saya berbicara dengannya beberapa kata. Apa topiknya? Ayah meminta saya membantumu berbagi bisnis toko. Jadi saya bertanya padanya tentang penjualan parfum. Haruskah di tangga? Kamu sangat tidak terlihat. Kapan kamu akan meragukan saya? Itu karena kalian berdua tidak hati-hati. Salura Kilyar Ketuan. Hanya kamu dan Tian Lang yang tahu hubungan saya dengan Qingling. Menjaga rahasia ini adalah kesepakatan kami. Ada begitu banyak orang yang datang dan pergi di toko. Mungkin seseorang mengenal saya dan Qingling. Saya di sini untuk menghindari kecurigaan. Duan Sue King. Simiwa yang saya lakukan. Semua tentang perasaanmu. Pada akhirnya kamu yang paling tidak percaya padaku. Apa yang kamu ingin saya lakukan? Ini bukan milikku. Saya kembalikan padamu sekarang, lakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu ingin bercerai terserah kamu. Kenapa kamu seperti ini? Kamu tidak mengenal saya. Sifat saya seperti ini.
Lagi pula bukankah karena saya peduli padamu? Suami, jangan marah. Tidak marah lagi. Maafkan saya saja. Saya pantas mendapatkannya. Siapa yang membuat saya terpesona padamu? Berhenti meragukan saya. Tidak ada selamat tinggal Hua Qingling. Para direktur. Ini adalah parfum yang diluncurkan oleh Fei Ting, memenuhi penjualan 1 bulan. Ini dapat sepenuhnya menggambarkan kemampuan parfumer. Parfum asli. Dapat diluncurkan oleh grup Chin kami. Mengapa kami melewatkan produk hebat seperti ini? Berapa volume penjualan yang membuat manajer umum puas? Apa hubungannya dengan Chin Daily Chemicals? Para direktur. Silakan lihat rencana di tangan Anda. Ini yang sudah saya selidiki selama berbulan-bulan. Rencana jangka panjang. Hadapi kami bahan kimia sehari-hari biasa. Secara resmi memasuki industri wewangian dan membuat elaborasi rinci. Kami akan bekerja sama dengan parfumer yang puas. Dengan wewangian kami sendiri. Meluncurkan koleksi wewangian kami sendiri. Dan parfumer. Kebunnya. Dapat dinormalisasi untuk kami sehari-hari. Terus menyediakan yang paling segar. Kualitas tertinggi wewangian alami murni. Kemudian memilih. Angkat tangan jika Anda setuju dengan rencana Tianlang. Saya Dan Shuacheng. Dan saham Sudong, jika digabungkan, akan melampaui semua orang di sini. Maaf manajer umum. Tolak. Saya ingin bertanya kepada Wakil Direktur Sudong dan mengapa Wakil Manajer Umum untuk meninggalkan rencana. Saya tidak keberatan memasuki industri wangian. Hanya saja saya pikir itu hal terbaik yang harus dilakukan. Parfumer puas yang saya kenal. Saya juga tahu kebun kepuasan. Kebun bunga untuk hanya 3 karyawan. Bagaimana kita bisa memenuhi pasokan bahan baku kita? Jadi saya pikir jika kita akan bekerja sama, pilih parfumer yang lebih profesional, bermitra dengan kebun yang lebih baik. Dengan cara ini juga dapat dibedakan dari Fei Ting dalam hal publisitas. Saya setuju dengan rencana Sui King. Jika Anda memodifikasi sesuai rencana Sui King, maka saya memilih ya. Apa pendapat direktur lainnya? Apakah Anda ingin memilih lagi? Setuju untuk berganti pasangan dalam program ini? Silakan angkat tangan. Suara bulat. Baiklah, sudah diputuskan. Wakil Direktur. Saya ingin berbicara dengan Anda. Saya hanya mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Saya tahu kalian sengaja menargetkan Qingling. Rencana kalian jelas-jelas untuk Qingling. Sengaja memberi lampu hijau. Kalian sebenarnya mengambil kepentingan kelompok untuk memenuhi keinginan egois kalian. Itu saja tidak akan membuat rencana kalian berhasil. Saya akui saya memiliki keegoisan, tapi saya pasti berada di pihak kelompok. Pikirkan lagi. Mengling lili ditanam oleh Qingling. Hanya dia yang bisa menanamnya. Orang lain tidak bisa menanamnya sama sekali. Mengling lili sudah dibeli habis oleh hotel kami. Mereka masih memiliki kemampuan untuk menyediakan mengling lili. Apakah akan digunakan sebagai bahan baku? Selama rencananya disetujui, bisa segera diperluas. Tidak perlu. Seri wangi Chin tidak mungkin hanya memiliki satu wangi mengling. Mengling sudah tidak ada. Kami masih bisa meluncurkan wangi lainnya. Kamu seorang pebisnis. Kamu sebenarnya melepaskan poin penjualan terbesar yaitu keunikan. Unik itu relatif. Tidak ada mengling. Promosi kami masih bisa menciptakan poin penjualan yang disebut satu-satunya. Bagus. Kalian semua menentang ketidakberdayaan saya. Rencananya adalah kalian menyerah. Saya akan mencari perusahaan lain untuk memverifikasi melakukan rencana ini. Saya harap kalian tidak menyesal nanti. Ayah, lihat. Dia sudah gila karena wanita itu. Ibu jangan pergi. Ibu, Ibu akan kembali menjemputmu.
Ibu jangan pergi. Ibu. Ibu. Ibu, aku benci kamu. Aku benci kamu, aku benci kamu. Jangan benci aku. Mereka sudah di sini. Bermimpi buruk. Tidak. Jam berapa ini akan terjadi? Kenapa kamu kembali sekarang? Bosan di kantor. Pulang dan diam. Ada yang salah. Ini bukan tentang Tianlang. Maksud kamu? Dia masih pacaran dengan cewek itu. Lebih dari sekadar kenalan. Semua tentang pekerjaan. Dan dengan berani menyatakan perang padaku. Aku benar-benar tidak tahu wanita, seperti apa orang itu. Bagaimana Tianlang bisa menjadi seperti ini? Cewek ini sangat ceria dan polos. Kamu kenal dia. Aku pernah melihatnya sekali. Murni permukaan. Di belakangnya tidak sederhana. Tianlang tidak bisa melihatnya. Jika Tianlang tidak bisa melakukan pekerjaannya, aku hanya bisa membuat cewek ini mengundurkan diri. Sunan, aku ingin kamu bicara dengannya. Aku? Kalian semua wanita, dan mudah berkomunikasi. Itu benar. Bagaimana kalau aku bicara dengannya besok? Kamu harus membuatnya melihat jarak dan mundur. Kamu bilang padanya, aku tidak akan memberinya sepeser pun. Hati pemeras ini. Aku tahu. Apa yang kamu impikan? Lupakan. Bagaimana aku bisa memiliki mimpi seperti itu? Nenek. Bagaimana kamu bisa datang? Apakah kamu ingin bertemu Qingling diam-diam lagi? Nenek, kamu jelas-jelas tidak membenci aku. Kenapa kamu menentang aku bersama Qingling? Aku tidak suka keluargamu. Apakah karena Tante Sunan? Jangan bilang itu. Nenek. Apakah kamu punya liburan dengan Tante Sunan? Bisakah kamu memberitahu saya? Dia selalu berbuat baik untuk kita, tentu saja aku tidak menyukainya. Ya, aku tidak ingin berbicara lagi. Tapi nenek. Kamu membuatku stres. Berjalan-jalan. Oke, aku pergi. Jangan datang. Pergi cepat. Itu, nenek, aku pergi dulu. Ayo pergi. Di mana nenek? Apa yang kamu lihat? Biarkan aku pergi. Nenek, Masuk. Halo, saya adalah Bibi Tianlang. Sampai jumpa besok. Nenek dan Bibi Selatan. Liburan apa yang bisa mereka miliki? Keduanya tidak akan mengatakan. Pasti itu rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Mungkinkah Bibi Selatan? Tidak. Qingling berbohong. Kampung halaman nenek bukan di Haizhou. Mengapa bahkan nenek melawan kita? Dr. Zhang, aku datang. Bukankah aku memintamu datang bersama keluarga? Tidak. Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak ada gunanya Nenek Subrani. Sekarang penyakitmu masih semakin parah. Tapi aku jarang bingung akhir-akhir ini. Itu bukan tanda kamu semakin baik. Sebaliknya aku lebih khawatir tentang keadaan darurat. Lebih baik kamu bawa keluargamu. Aku harus memberitahu bagaimana menghadapi saat kamu sakit. Itu yang terbaik untukmu dan keluargamu. Datang ke kantor untukku dulu. Bagus, Chang Yu.
Apa yang harus aku lakukan? Halo, Silahkan duduk. bolehkah aku bertanya apa yang kamu butuhkan dariku hari ini? Aku mencarimu hari ini. Saya harap kamu pergi dari Tianlang. Jangan pernah melihatnya lagi. Mungkin kamu salah paham. Saya dan Tianlang tidak seperti yang kamu pikirkan. Saya tidak ingin mendengar penjelasanmu. Tidak perlu. Saya adalah ibu tiri Sue King dan Tianlang. Itu tanggung jawab saya. Juga seorang wanita yang bercerai. Takdir menikah dengan keluarga Duan. Kamu benar. Saya juga bercerai. Saya pikir kamu tahu. Sampai sekarang, Sue King dan Tianlang juga tidak menerima saya. Saya hanya bisa fokus tanpa syarat pada keluarga Duan. Tahun-tahun ini saya harus mempertimbangkan segalanya untuk orang lain. Mempertimbangkan orang lain. Dengan cara ini beberapa orang akan berpikir bahwa saya menikah ke keluarga Duan. Itu anugerah Tuhan untuk saya. Seiring waktu, bahkan saya mengakui. Segala yang saya lakukan padamu. Tidak masalah jika kamu membenci saya, menyalahkan saya. Jika suatu hari kamu benar-benar datang ke rumah Duan, kamu harus melakukan hal yang sama. Saya tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburmu. Saya tidak membutuhkanmu untuk menghibur saya. Mari kita bicara tentang Tianlang. Jika kamu tetap bersamanya, maka dia akan kehilangan segalanya sekarang. Kasih sayangnya. Idealnya, ambisinya. Apakah kamu tahu, keahlian bisnisnya, itulah yang paling dibanggakan ayahnya. Tidak bisakah kamu memikirkannya? Kita belum bersama. Tapi kamu menyukainya. Maaf, saya tidak bisa mengendalikan perasaan saya. Apa yang baru saja saya katakan padamu? Saya mencoba membujukmu sebagai seseorang yang pernah mengalami ini. Jika kamu benar-benar tidak mendengarkan, maka saya benar-benar. Terima kasih telah berbicara dengan saya. Tapi itu benar-benar tidak seperti kamu. Kamu bisa berurusan langsung dengan saya. Bagaimana kamu akan menceritakan kisahmu sendiri? Karena seseorang memberitahuku. Kamu adalah teman Sin. Sin, cucu nenek. Tapi aku. Apakah itu Tianlang? Kamu ambil. Halo. Aku ada sesuatu yang tidak nyaman sekarang. Bicara nanti. Qingling. Kuharap kamu bisa memikirkannya. Beri aku jawaban yang memuaskan. Aku pergi dulu. Tunggu. Baiklah, apa yang bisa kamu lakukan untukku hari ini? Aku mencarimu hari ini. Kuharap kamu tinggalkan Tianlang. Jangan pernah melihatnya lagi. Jika kamu tetap bersamanya, maka dia akan kehilangan segalanya sekarang. Kasih sayangnya. Idealnya ambisinya. Apakah kamu tahu, kemampuan bisnisnya, itu yang paling dibanggakan ayahnya. Tidakkah kamu bisa memikirkannya? Kita belum bersama.
Tapi kamu menyukainya. Maaf, aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Qingling, kuharap kamu bisa memikirkannya. Beri aku jawaban yang memuaskan. Aku pergi dulu. Hei, tunggu. Baiklah, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Di mana kamu membeli parfummu? Merek apa? Mengapa kamu menanyakan ini? Aku tahu parfum ini. Hanya saja dia sepertinya tidak bisa membelinya di pasaran. Di mana kamu mendengarnya? Aku menciumnya pada seorang temanku. Mungkin menciumnya pada Sinsin. Hei, kamu belum menjawabku. Rumah Duan, hidup pasti penuh tekanan. Nenek aku pulang. Aku pergi tanpa bilang apa-apa. Apa kamu mau ketemu Tianlang lagi? Nenek kenapa tiba-tiba tidak suka Tianlang? Bukan tidak suka Tianlang. Nenek tidak mau kamu menikah ke keluarga kaya itu. Nenek harap juamu hidup biasa saja. Nenek, bukankah kamu bilang, aku mungkin orang yang luar biasa. Aku adalah ahli parfum jenius. Lebih luar biasa. Lebih banyak air mata di baliknya. Nenek, apa ada lebih dari satu botol parfum abadi di dunia ini? Apa yang kamu bilang? Aku mencium keabadian hari ini. Di mana aku menciumnya? Kalau aku bilang nenek aku ketemu Ibu Tiri Tianlang, dia pasti khawatir. Tidak bisa bilang. Aku di jalan dan tidak tahu siapa itu. Kamu pasti lapar, aku masak untukmu. Apa itu Sunan? Chang Yue, apa ini petunjukmu untukku? Pulang. Pulang. Hei, datang. Terima kasih. Bagaimana pembicaraannya? Pokoknya aku sudah bilang semua yang perlu. Dia bilang mau dipikirkan dulu. Kasih dia beberapa hari lagi. Kenapa? Kalau mereka bersikeras ketemu. Aku sudah mundur dari posisi Tianlang. Biarkan dia tidak punya saham dan gaji. Kalau kamu sedikit menderita, kamu akan tahu itu penting. Oh, kamu untuk orang luar. Buat Tianlang ini. Aku harus melakukan ini untuk Tianlang. Aku pikir Qingling itu gadis pintar. Aku pikir dia membuat pilihan yang tepat. Kalian pergi ke Qingling. Apa tidak boleh? Kenapa kamu? Aku yang suka dia, aku yang mengejar dia. Ayah bersikap sopan seperti itu padanya. Ini rencana yang saya revisi berdasarkan pendapat Qingling. Mulai sekarang, saya tidak ada hubungannya dengan hal ini. Apa sikapmu? Saya punya sikap ini. Jika kamu tidak suka, saya akan segera pindah. Tianlang Xiaonan. Ya, biarkan dia pergi. Kamu benar-benar Tianlang. Tianlang, apa yang kamu lakukan? Ada yang ingin dikatakan. Lihat ayahku. Bisakah saya masih berbicara dengannya? Dia punya tekanan darah tinggi. Maka saya seharusnya tidak tinggal di bawah satu atap dengannya, agar dia tidak marah melihat saya di masa depan. Tidak ada tekanan darah. Oh, tidak bisakah kamu memahaminya, Bibi Su? Jangan katakan apapun yang tidak ingin saya dengar. Saya tahu mencari Qingling pasti berarti ayah. Kamu juga patuh. Tapi bukan berarti saya tidak menyalahkanmu. Tianlang, dengarkan Bibi Nan. Tentang kamu dan Qingling. Seluruh keluarga menentang. Bahkan jika kalian menikah dan Qingling datang ke rumah kami, dia akan mengalami kesulitan di masa depan. Juga bertindak sesuai dengan wajah orang lain. Saya tidak berpikir kamu ingin dia hidup seperti ini. Kamu benar. Saya baru saja pindah.
Hei, saya tidak bermaksud begitu, Tianlang. Tianlang? Beri saya lebih banyak. Baru saja makan malam. Saya tidak melihat Tianlang ketika Dia belum kembali. Remaja yang terobsesi kabur dari rumah karena cinta. apa Tianlang kabur dari rumah. Buat keributan besar. Qingling, apakah kamu sudah memutuskan untuk bersama Duan Tianlang? Lupakan, biarkan dia tinggal di luar selama beberapa hari. Saya akan membawanya kembali ketika dia tidak bisa bertahan. Mengapa kamu ingin dia kembali? Omong kosong, dia adalah saudara saya. Apakah kamu yakin dia masih menganggapmu sebagai saudarinya? Salahkan Hua Qingling, saudara baik. Mereka hampir berubah menjadi musuh. Bodoh. Ini kesempatanmu. Apa artinya? Kalau Tianlang terus berdebat dengan ayah, satu-satunya orang yang bisa ayah percayai, hanya kamu yang tersisa. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Suami kamu terlalu pintar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pertama, kamu tidak bisa mengambil inisiatif untuk mencari Tianlang dan kembali. Semakin lama dia pergi, semakin menguntungkan untukmu. Kedua, kamu harus ekspresi diri yang positif. Kenapa kamu datang ke Dinghai dengan perut kenyang? Oh, lihat mal itu. Aku ada urusan denganmu. Oh, aku jadi gugup kalau kamu bilang ada masalah. Ayah, jangan menggoda aku. Aku ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Ini tentang Tianlang. Anak ini, Ayah, kamu tahu di mana Tianlang menginap semalam? aku bertanya. Dia menginap di hotel dan datang bekerja hari ini. Ayah, kamu tahu. Tianlang akhir-akhir ini menempatkan kepentingan grup di bawah perasaan pribadi. Tidak ada proyek baru yang dikembangkan untuk grup dalam waktu dekat. Banyak direktur yang menentang. Tunggu rapat dewan berikutnya. Kalau Tianlang tidak mendapatkan pengertian semua orang lagi, maka keluarkan dia. Ah, ayah. Lihat ini. Ini yang tidak sengaja aku lihat. Buku proyek yang dibuat oleh Dinghai. Aku pikir ini sangat layak. Aku pikir kita bisa melakukan proyek ini dulu. Resor terpadu. Bagaimana dengan tanah lereng vanila yang kita beli tahun lalu? Bisa digunakan untuk membangun Haizhou, resor terpadu terbesar. Oh ya ayah, lihat di sini. Ini lokasinya. Tempat hijau ini. Termasuk taman tempat Qingling berada. Rencana ini pasti akan ditentang oleh Tianlang. Hei ayah, saya sudah meminta pengacara Chen untuk memeriksa dengan teliti ke departemen manajemen. Sewa taman mereka sudah lama habis. Tidak memperbarui sewa. Ini adalah pelepasan sukarela atas tanah ini. Selain itu saya sudah menandatangani kontrak sewa taman bunga secara pribadi. Jaminan memberi kami Zhengtai. Kita bisa melalui proses hukum. Ambil tanah ini. Kalau begitu mari kita bicara tentang apa yang harus dilakukan dengan Tianlang. Ah, kita hanya perlu mengaktifkan Tianlang dulu. Tidak ada Tianlang yang membuat masalah. Proyek ini pasti akan berjalan lancar. Pada saat itu keduanya juga berpisah. Tidak akan lama. Tianlang akan melupakan wanita ini. Baiklah, rencana ini akan diserahkan kepada kamu dan Dinghai untuk dieksekusi. Harus melalui prosedur hukum. Terima kasih ayah. Tianlang, saya sangat kecewa kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik. Mari kita atur untuk kamu berobat ke luar negeri dulu. Qingling, siapa yang menyuruhmu tidak memperbarui sewa? Bukan salahku. Mengapa ibu tiri Duan Tianlang memiliki parfum abadi? Dan dia juga kenal Xin Xin. Nenek juga mendekatinya karena aku. Mungkinkah keduanya sudah saling kenal sebelumnya?
Halo. Aku sibuk. Ada apa? Aku di depan pintumu. Keluar. Kalau kamu tidak berani keluar, maka aku hanya bisa menelepon nenek. Beri aku makan. Bagaimana kamu bisa datang menikah denganku? Ekspresi apa itu? Bukan seperti yang kamu katakan. Aku bilang biar kamu menikah denganku. Mengapa kamu melamar tanpa berpikir? Kamu kemana? Sudah keluar. Hei, bisakah kamu menjelaskannya padaku sekali saja? Apakah ini pertengkaran dengan keluarga? Kemudian kamu kabur dari rumah. Benarkah? Jika kamu ingin meninggalkan rumah sebaiknya diskusikan dulu denganku. Bagaimana denganmu? Temui Tante Sunan. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Ah, ini bukan pertama kalinya aku terbiasa. Kamu ini pertama kalinya kamu kabur dari rumah. Kingling. Maaf. Semua ini karena kamu jadi tersakiti. Aku mulai mengerti sekarang, mengapa nenek menentang kita bersama. Ah, aku tidak pernah berjanji untuk bersamamu. Jangan keras kepala jika kamu tidak mau. Mengapa kamu tidak berjanji pada Tante Nan untuk meninggalkanku? Kingling. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Mari kita hadapi bersama di masa depan, oke? Jika kamu bersama, Tianlang akan kehilangan banyak. Kingling. Kita. Mari berteman saja. Lebih mudah untuk kalian berdua. Mudah tapi aku tidak akan bahagia. Dan aku tahu kamu tidak serius dengan ucapanmu. Kamu juga tahu, tentu saja aku tahu. Karena aku ada di hatimu. Jangan bodoh, mari pulang. Terima kasih. Untuk apa kamu berterima kasih? Terima kasih sudah menampungku. Hei, aku tidak bilang akan menampungmu, jadi cepatlah pergi. Kingling, aku sekarang tidak punya rumah dan tidak tahu harus kemana. Dan sebentar lagi akan gelap. Mungkinkah kamu membiarkanku tidur di luar sendirian? Menyedihkan. Tapi itu... Kamu, jika nenek tahu kamu mati. Aku berjanji, aku akan berhati-hati seperti tikus. Tidak akan membiarkan nenek tahu. Apa yang kamu katakan jaminan-jaminan? Menunggu. Bagaimana? Makan pelan-pelan. Enak banget. Ini bahkan lebih enak daripada yang dimasak koki hotel kita. Kalau begitu tolong ajak aku pergi. Lagi. Nenek, Enak. Nenek aku. Ini artinya apa? Masih mau pindah ke sini? Nenek. Aku pergi sekarang kalau kamu tidak mau. Hei, tunggu sebentar. Ada apa sih? Kalau kamu dalam situasi khusus, aku hampir tidak bisa menahanmu untuk 1 malam. Tapi jangan jadikan ini sebagai contoh. Nenek, terima kasih. Aku tahu kamu yang paling terluka. terima kasih nenek. Tidak berguna. Haha. Kingling, kamu bersihkan kamar tamu kecil. Saya kan kita paksa, dia tinggal di sini untuk 1 Tidak malam. dengan terpaksa. Kingling, kembali ke kamarmu. Tahu. Bersihkan mangkuk setelah makan. Jangan khawatir, nenek akan melakukannya. Kingling, jadi nenek setuju dengan kita.
Hangyue, apa yang harus aku lakukan? Meskipun mereka tidak terkait oleh darah, tapi bagaimanapun juga mereka adalah saudara kandung secara nama. Mengapa? Mengapa hal-hal menjadi begitu rumit? Kapan kamu bangun? Kamu tidak melihatku dengan mata tertutup, menunggu putri saljuku. Cium aku. Qingling, apakah dia masih terjaga? Ah, bangun. Oh, Kamu sudah kenyang. Aku akan bekerja, jadi baik di rumah. Pelan-pelan di jalan. Ngapain kamu ketawa? Kamu ngerasa? Kita kayak pasangan pengantin baru. Pengantin wanita mengantar suami tercinta pergi kerja. Udah deh, jangan sentimental. Aku nggak bilang aku mau nikah sama kamu. Permisi. Kamu tahu aku serius. Udah deh, jangan main-main sama aku, oke? Aku cuma. Terus kamu bilang ke aku, kamu suka sama aku. Sedikit aja. Aku. Aku udah tahu. Terus kamu janji sama aku sekarang, apapun yang terjadi di masa depan, kamu gak akan pernah menyerah untuk bersama aku. Aku nggak bisa jamin itu. Terus aku janji sama kamu. Aku akan berusaha sebaik mungkin buat kamu. Mulai sekarang kita pacaran. Aku udah di kantor. Jangan khawatir. Lagi mood bagus. Nanti aku telepon. Wakil direktur, kenapa kamu di sini? Kamu tinggal di mana semalam? Jangan berpikiran kotor tentang aku. Itu karena kamu terlalu bermusuhan sama aku. Itu bukan salah aku. Aku nggak peduli. Mari kita bicara tentang penyakitmu. Pergi ke Amerika untuk berobat. PATH adalah fasilitas pengobatan canggih di Amerika. Selain itu kamu pingsan beberapa kali setelah kamu kembali. Jadi penyakitmu nggak bisa ditunda lagi. Mari kita lakukan satu rangkaian pengobatan dulu. Kenapa kamu bertengkar sama aku kalau badan kamu nggak sehat? Jadi percayalah, itu membosankan. Direktur, akhir-akhir ini khawatir tentang kondisi tubuhmu yang nggak mampu bekerja. Kamu masih perlu ke dokter. Tolong kasih mereka 100 hati. Kenapa? Kenapa kamu datang? Waktu hampir habis. Kamu bilang apa? Bisa kamu bilang selamat tinggal? Ada apa? Buru-buru pergi. Hei, tidak mungkin. Karena serangan jantungku, rencana perawatan sudah disiapkan. Ayahku memohon padaku lama sebelum aku setuju. Kapan kamu akan kembali? Secepat setengah bulan. Kalau lama akan memakan waktu sebulan, dan aku tidak bisa menghubungimu selama perawatan. Jangan khawatir. Aku menunggumu kembali dengan sehat dan bugar. Jadi kamu sangat mencintaiku. Aku tidak menyangkalnya. Aku ingin kamu mengingat momen ini. Ah, Qingling. Maukah kamu menikah denganku? bangun, semua orang melihatku. Apakah kamu tidak merasa lamaranku kemarin tidak tulus? Sekarang tulus. Qingling.
Aku mencintaimu. Tolong menikahlah denganku. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Hanya satu gigitan. Apa yang kamu lakukan? Tidak minum lagi wanita hamil. Sungguh mengecewakan. Hal yang sangat membahagiakan, jangan minum dan merayakan. Ini baru permulaan. Jangan terlalu terbawa. Selama kasus resor dilakukan dengan baik, dapat persetujuan ayah? Bukan hanya ayah. Di seluruh grup kamu dikenal. Mereka semua pahlawan besar. Istriku yang cantik dan cakap. Aku ucapkan selamat sebelumnya. Menjadi pemimpin berikutnya dari grup Sengtai. Grup Sengtai. Meskipun kadang aku berfantasi, tapi pada akhirnya Tianlang adalah putranya. Jika itu adalah putra yang tidak berkembang, akankah papa menyerahkan kelompok padanya? Bagaimanapun juga tidak semudah itu. Tentu saja tidak semudah itu. Masih ada jalan panjang. Tapi jangan khawatir. Aku Dinghai bersumpah. Aku pasti akan membantu mengatasi masalah darah seumur hidupku. Untuk anak dalam kandungan kita harus berusaha. Di rumah Duan dia sudah tidak punya apa-apa lagi yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana jika Tianlang punya anak? Kamu tidak ingin anakmu seperti dirimu, tidak bisa mendapatkan ayah dan persetujuan semua orang. Jangan berpikir begitu. Sue King. Setelah kamu menjadi kepala Sengtai, hanya anak kita yang bisa menjadi penerus Sengtai. Penerus. Benar? Untuk anak-anak, aku harus mendapatkan yang layak. Kontrak sewa. Tidak berpindah tempat. Surat hutang. Hua Qingling. Jadi kamu berhutang banyak uang pada Tianlang. Qingling, aku bisa menjatuhkanmu kali ini. Nenek, makan telur. Apa yang terjadi dengan cincin di jarimu? Nenek. Nenek, aku sudah setuju dengan lamaran Duan Tianlang. Mengapa kamu tidak mendengarkan aku? Nenek, kami berdua benar-benar saling mencintai. Cinta sejati. Apakah kamu dan Dinghai benar-benar saling mencintai? Aku sedang berbicara denganmu tentang Meneer. Jika kamu tidak mendengarkan kata-kata orang tua kamu, akan menderita di depan matamu, kamu tahu. Kamu bahkan tidak membicarakannya denganku. Langsung saja menerima cincinnya. Kamu, Nenek, Dinghai dan Tianlang adalah orang yang berbeda. Berbeda. Satu lahir dalam penderitaan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana menulis penderitaan. Aku memberitahumu. Keduanya tidak cocok untukmu. Tapi Nenek, aku sudah berjanji pada Tianlang. Aku tidak akan ragu lagi. Nenek, bahkan jika kamu tidak menerima kami sekarang, maka kami berdua akan bekerja keras sampai hari kamu menerima kami. Gadis Qingling, ada yang merusak taman bunga kami. Pergi lihat apa yang terjadi.
Apa yang kamu lakukan? Mereka bilang aku bisa meratakan ladang bunga. Kita baru saja datang ke sini. Kenapa kamu ingin menghilangkan kemiskinan? Kita tidak bilang akan menghancurkan ladang bunga. Kita tinggal di sini. Itu tidak benar. Prosedur kita sudah lengkap. Bukan hanya kamu di sini. Bahkan Zheng Tai sudah membeli hak pakai tanah di sana. Apa yang mereka lakukan di Zheng Tai membeli tanah ini? Bangun resor. Resor. Bagaimana aku bisa lupa hal penting seperti ini? Nenek, Jangan bergerak. Kamu tunggu di sini. Jangan bergerak, jangan bergerak. nenek. Apa yang kamu cari? Nenek, apa yang kamu cari? Aku akan bantu kamu mencarinya. Nenek, apa yang kamu cari? Ini. Apa yang benar ini membantu kamu? Aku datang. Ya, ini dia. Ini kan. Ini dia. Pemberitahuan habis masa kontrak. Tidak diperpanjang akan dianggap ditinggalkan sebelum 10 Mei. Sudah sebulan sekarang, nenek, apa yang harus aku lakukan? Ya Tuhan. Nenek, Cepat. Pergi ke Zheng Tai. kenapa kamu mencari Zheng Tai? Tidak. Cepat minta Tianlang cari Tianlang. Tianlang tidak di Cina. Itu namanya. Lalu pergi. Pergi ke Dinghai. Nenek, kamu baik-baik saja. Tinggalkan aku sendiri, kamu pergi. Ya Tuhan. Ada sesuatu yang besar terjadi. Taman bungaku hancur. Taman bunga. Chang Yue, kamu tidak akan mencariku saat ini kan? Taman bunga akan dihancurkan. Masa depan Qingling. Aku belum sempat mengatur. Dinghai. Bagaimana kamu bisa datang? Sui King akan segera keluar. Apakah kamu tahu bahwa Zheng Tai ingin membeli taman bunga? Aku mendengarnya. Itu adalah rencana resor terintegrasi Zheng Tai. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Bukankah kalian sudah membicarakannya langsung sebelumnya? Tidak ada yang memberitahuku. Bisakah kamu memberitahu ayah mertuamu? Biarkan mereka tidak merobohkan tempat tidur bunga kita. Rencana ini menginvestasikan beberapa miliar. 1 hari libur kerja memakan biaya. Mereka tidak bisa setuju. Tapi aku tidak setuju untuk melakukannya. Prosedur dan kontrak rencana resor semuanya legal dan lengkap. Tidak ada bagian yang ilegal. Aku dengar kamu melewatkan kesempatan untuk memperbarui kontrak. Sekarang giliran Zheng Tai. Ahai, bisakah kamu membantuku mencari cara? Bisa. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku pikir taman bunga itu hilang. Tidak, taman bunga adalah hal yang paling penting bagiku. Aku tidak bisa hidup tanpa taman bunga. Dan nenek. Taman bunga adalah hasil kerja keras seumur hidup nenek. Bukan taman yang kamu pikirkan sekarang. Ini tentang kamu dan masa depan hidup nenek. Dinghai. Aku tidak salah kali ini kan? Mengapa kamu mengganggu suamiku lagi? Haha, bisakah kamu memberitahu siapa yang bertanggung jawab bahwa aku menemuinya ya? Dia. Duan Sui King. Saya ingin berbicara denganmu. Oke. Silakan. Sudah waktunya kita berdua sebagai wanita berbicara. Ikut saya. Beritahu saya mengapa kamu mencari suami saya lagi kali ini. Jangan salah paham, saya di sini untuk berbicara denganmu tentang taman bunga. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas program resor. Apa yang bisa saya ajarkan padamu? Kamu tidak berbicara dengan saya tentang pengambil alihan. Tanah itu dimiliki oleh pemerintah setempat, bukan milikmu.
tidak bisa membicarakan akuisisi. Tapi saya juga tidak setuju untuk mengakhiri kontrak sewa. Apakah kamu memiliki kontrak sewa? Tentu saja saya punya. Tapi saya tidak di sini sekarang. Setelah kamu menyerahkan pembaruan, sebelum kami menandatangani perjanjian dengan pemerintah, kontrak sewa kamu telah dibatalkan di bawah saksi seorang pengacara. Kita Zengtai menandatangani dengan pemerintah sebuah rencana untuk mendukung perkembangan ekonomi distrik sini. Qingling, tolong jangan menghalangi perkembangan masyarakat. Saya tidak setuju. Saya tidak akan membiarkan kamu mengusir kami dari taman. Itu keputusanmu. Zengtai jujur dan tidak mengintimidasi siapapun. Saya akan mencari pengacara. Saya akan mencari pengacara untuk menuntut kamu melalui jalur hukum. Saya siap. Hanya 80.000 yuan. Apakah kamu ingin menghabiskan 80.000 sebagai ganti dari bertahun-tahun kerja keras nenek dan saya? Tentu saja lebih dari 80.000 yuan. Tapi di sini saya memotong uang yang kamu hutang pada Tianlang. Tentu saja bunga juga termasuk. Benar? Ini adalah surat hutang. Kamu ambil juga. Kamu dan Tianlang sudah selesai. Duan Tianlang adalah kreditur saya. Mengapa kamu melakukan ini? Saya adalah saudarinya. Saya khawatir kamu masih belum membayar. Saya khawatir saudara saya akan menderita. Bisakah kamu mengumpulkan uang untuknya dulu? Jawab telepon. Kenapa tidak berfungsi? Tianlang, kapan kamu kembali? Ibu Chanyue takut mati. Taman bunga sudah hilang. Aku hanya bisa mempercayakan Sinsin pada Sunan. Lagi pula Sinsin adalah darah dagingnya sendiri. Aku percaya padanya. Akan membantu Sinsin. Aku tidak akan melihat Sinsin dengan sia-sia. Nenek, kenapa kamu di sini? Aku di sini mencari Sunan. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Pergi ke Dinghai dan panggil Sunan. Kamu gila. Kamu perlu melaporkan identifikasi janin kepada Sunan. Kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Apa untungnya bagimu dan Qingling jika kamu membunuhku? Kamu pikir kamu bisa menandingi Qingling dan Tianlang dengan cara ini? Kamu bingung. Berikan padaku. Dinghai, berikan padaku. Kenapa? Kenapa? Nenek, Aku akan memberitahumu apa yang kamu lakukan. lain kali kamu main trik ini lagi, aku tidak akan sopan padamu. Laporanku. Ini dia. Hei Qingling Lili. Bagaimana bisa? Operasi nenek belum selesai, jangan khawatir. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Nenek pergi ke rumah Duan hari ini. Apa yang nenek temukan di depan rumah Duan? Hei, pasti dia mencari Dinghai kan? Tidak mungkin dia tahu aku mencari Dinghai. Apa yang nenek lakukan di rumah Duan? Dia tahu Duan Tianlang tidak ada di rumah. Keluarga Duan juga tidak kenal siapa-siapa. Oh Qingling, jangan khawatir. Hei, keluar-keluar. Pelan-pelan nenek-nenek. Bagaimana kabar nenek-nenek? Dia terkena stroke karena gumpalan darah. Mungkin karena aku selalu sibuk. Disebabkan oleh tekanan tinggi. Selain itu kesehatan pasien tidak terlalu baik. Tidak minum obat tepat waktu. Lebih tua. Jadi ketika itu terjadi sangat serius.
Bagaimana sekarang? Nyawa terselamatkan. Tapi itu tergantung kapan kamu bangun. Qingling, Ayo pergi. Nenek. Bangunlah. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Jangan tinggalkan aku. Tanpamu, bagaimana aku bisa hidup sendiri? Qingling. Apakah nenek merasa lebih baik? Mengapa kamu seperti ini? Apa kamu baik-baik saja? Semua ini salahku karena banyak hal terjadi di rumah. Bagaimana bisa baik? Mengapa kamu kembali? Bukankah kamu di Amerika? Aku baru saja kembali. Bagaimana kamu mengenalku? Di sini aku pergi ke taman bunga untuk mencarimu. Aku membawakanmu beberapa baju ganti. Qingling, jangan terlalu sedih, masih ada aku kan? Aku sekarang tidak punya rumah. Tidak ada yang bisa membantuku. Qingling, aku sudah meminta seseorang untuk membantu memindahkan barang-barangmu di taman bunga ke apartemen kecil. Aku belum memberitahumu. Aku membantumu menyewa apartemen kecil. Kamu dan nenek akan tinggal di sana nanti. Aku juga sudah menemukan seseorang untuk mengaturnya. Seharusnya yang kamu suka. Ini kunci dan alamatnya. Shanshan. Aku tidak tahu bagaimana berterima kasih. Terima kasih. Kita adalah saudari yang baik. Selain itu, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, maka aku juga ingin berterima kasih padamu. Kamu berjanji padaku untuk tidak bertemu Tianlang lagi. Ini adalah kebaikan terbesar bagiku. Apa yang aku lakukan sangat sepele. Apa rencana masa depanmu? Shanshan. Sesuatu. Aku masih harus memberitahumu. Ada apa? Aku sudah. Aku setuju dengan lamaran pernikahan Tianlang. Qingling, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Bagaimana kamu berjanji padaku? Kamu pembohong, Shanshan. Aku percaya Tianlang. Tolong percayai aku sekali juga, oke? Maaf aku mengecewakanmu. Kamu datang. Hei, apakah nenek sudah bangun? Tidak. Santai saja. Makan dulu. Aku tidak nafsu makan. Lily Wang. Terima kasih untuk gajimu. Oke, jangan bilang padaku dan marah lagi untukku. Itu. Aku bahkan tidak tahu harus bilang apa padamu. Tidak ada yang perlu dibicarakan tentang hubungan kita. Uji paternitas. Uji paternitas. Nenek, apa yang kamu katakan? Nama mereka bukan Sunan Ibu Tiri Duan Tianlang. Mereka saling kenal. Ya, terakhir kali Sunan menuntutmu. Nenek yang pergi ke Sunan untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka pasti saling kenal. Aku meragukan ini sebelumnya, tapi tanya nenek. Nenek tidak mengaku, jadi aku tidak bertanya. UPS Jenggen Menggol. Artinya hubungan antara mereka tidak bisa. Tahu? Apakah kamu bilang ada liburan? Aku juga mau. Bisakah Sunan ini mantu-menantu nenek? Sangat mengejutkan. Aku ingat Sunan pernah bilang padaku sebelumnya, dia pernah menikah. Dan aku benar-benar ada padanya. Bau keabadian. Aku berani bertanya. Parfum apa yang kamu pakai? Kenapa kamu bertanya ini? Aku tahu parfum ini. Hanya dia sepertinya tidak tersedia di pasaran. Nenek bilang keabadian adalah putranya Chang Yue. Aroma yang dirancang khusus untuk istri. Unik di dunia. Lalu aku bertanya pada nenek, apakah ada orang lain yang juga memilikinya? Nenek tidak menjawabku. Sekarang benar. Mereka pasti saling mengenal. Tidak heran nenek menolak kamu bersama Tianlang. Ike, kenapa nenek memberikan tes paternitas untuk janinmu? Sunan,
tes paternitas. Hanya Ding Hai yang seharusnya peduli tentang ini. Bagaimana kamu datang? Kenapa tidak menelepon dulu? Aku kehilangan ponselku. Ada apa katakan padaku? Sui King akan datang nanti untuk melihatmu tidak baik. Apakah kamu melihatnya pada hari nenek meninggal? Ada apa kenapa begitu terlambat? Dia kebetulan berada di rumah Duan hari itu. Aku tahu dia sedang mencari Sunan. Apa maksudmu? Apa yang ingin kamu tanyakan? Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi hari itu. Apakah kakek nenekmu sakit? Apakah menyenangkan menatapku setiap hari? Kamu sudah memutuskan untuk bersama Duan Tianlang. Kenapa kamu masih bertahan padaku? Ini tidak ada hubungannya dengan Duan Tianlang. Aku hanya ingin tahu apakah tes paternitas itu kamu. Benar, aku mencuri laporan penilaian itu. Aku merusaknya. Apakah kamu tahu, nenek akan menyerahkan laporan identifikasi kepada Sunan. Aku memberitahumu dia pasti menderita demensia. Jadi bisakah aku menghentikannya? Pikirkanlah. Jika keluarga Duan tahu bahwa kita memiliki anak, tidak hanya hubunganku dengan Sui King tidak baik, kamu dan Duan Tianlang selesai. Ding Hai. Nenek-nenek karena kamu. Nggak ada hubungannya sama aku. Aku cuma ambil laporan itu dan nggak ngapa-ngapain. Kamu bukan manusia. Jangan lupa kamu juga penerima manfaat. Ding Hai, biar aku kasih tahu. Bahkan sama diriku sendiri. Aku bakal bikin kamu bayar juga.